Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dengan kita tim promosi kesehatan RSUD Kota Prabu Muli. Perlu diketahui sekarang kita sedang berada di pelayanan RSUD Kota Prabu Muli, tepatnya di depan ruang instalasi bedah sentral. Dan seperti yang kami janjikan kemarin bahwa kali ini kita akan membahas tentang deteksi kanker payudara dengan narasumber kita, Dr. Ferry Al-Rahmi, spesialis bedah. Yuk kita langsung temui dokternya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, kita sedang berada di depan kantor Dr. Ferry Al-Rahmi, spesialis bedah. Jadi tunggu apa lagi? Sebelumnya kami informasikan tetap ikuti Facebook RSUD Kota Prabu Muli dengan nama Rumah Sakit Umum Prabu Muli karena kami banyak menyediakan informasi kesehatan. Dan tema hari ini tentang deteksi kanker payudara. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Maaf ya sudah ngantuk waktunya Pak ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Ferry Al-Rahmi, spesialis bedah. Tapi sebelumnya kami informasikan dulu biodata dokter kita yang ganteng ini ya. Nama Dr. Ferry Al-Rahmi, spesialis bedah. Tanggal lahir Jakarta 18 Februari 1968. Betul Pak? Betul. Alamat di perumahan dokter Rumah Sakit Umum Kota Prabu Muli. Pendidikan terakhir S2 spesialis bedah. Nah, ini nih berhubungan dengan hobi. Ternyata bapak kita satu ini paling hobi dengan berenang. Kira-kira kapan sih Pak mulai berenang? Hobi berenang itu kapan mulainya? Kalau kata ibu saya dari umur 5 tahun ya. 5 tahun sudah bisa berenang. Tuh teman-teman, ternyata dokter kita ini selain ahli dalam spesialis bedah, ternyata ahli juga dalam berenang. Kita lanjut ke materi ya Pak ya. Hari ini kita bahas tentang deteksi kanker payudara. Mungkin teman-teman di rumah penasaran nih tentang informasi yang berhubungan dengan kanker payudara. Jadi hari ini jangan kemana-mana, tetap ikuti Facebook kami Rumah Sakit Umum Prabu Muli. Kita langsung ke pertanyaan nih Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan kanker payudara itu sendiri apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kanker ya. Jadi kanker itu sebenarnya tumor ganas ya. Jadi semua benjolan di dalam tubuh kita ini yang bersifat tidak normal, kalau yang normal itu bukan tumor ya. Payudara walaupun benjol ya kan, itu bukan tumor, itu normal ya. Kapan dia disebut sebagai tumor? Kalau benjolan itu sudah bersifat abnormal, artinya tidak ada atau tidak terbentuk sejak lahir ataupun tidak diperlebarkan sepanjang hidup ya. Nah, tumor ini kita bagi menjadi dua. Oh, ada dua macam Pak ya. Tumor jinak dan tumor ganas ya. Kalau tumor ganas itu yang disebut dengan kanker. Oh, tumor ganas disebut dengan kanker. Karena dia letaknya di payudara, maka Ya. disebut sebagai Kanker payudara ya. Sekarang kita bedakan kenapa kok ada yang jinak, ada yang ganas. Kenapa disebut ganas sih? Oke, namanya tadi sudah kanker. Ya. Kalau di horoskop itu kanker itu digambarkan cancer. Oh, Jadi cancer. gambarnya kepiting. Oh, berhubungan dengan horoskop nih. Ya. Kenapa disebut cancer terus gambarnya kepiting? Artinya gini, kepiting itu kan ada badannya di tengah ya, kemudian ada kaki-kakinya 10. Nah, yang kenapa dia ganas? Karena pada saat dia tumornya di tengah, di lokasinya, nah kaki-kakinya ini adalah sebagai anak sebarnya, jadi dia bisa sebar kemana-mana. Oh, akarnya apa ya? Sel yang tempatnya di badan tadi, dia bisa nyebar ke organ tubuh yang lain. Oh, ya, paru-paru, tulang, ya, hati. Nah, itulah yang disebut dengan
dengan ganas karena dia bisa menyebar gitu. Menyebarnya cepat Pak ya. Cepat, karena kalau jinak ya sudah di situ aja dia nggak akan menyebar. Jadi kanker payudara itu yaitu tumor ganas yang ada di tubuh di payudara. Iya. Sekarang nih teman-teman di bawah di rumah pasti penasaran kan apa sih penyebab dari tumor atau kanker payudara itu sendiri? Jadi penyebabnya ini sebenarnya ada yang tidak kita dapatkan. Artinya gini, tidak semua wanita itu punya apa ya namanya itu ya, punya, kalau orang dibilang punya predisposisi atau punya bakat. Ya, ada juga yang didapat. Jadi ada yang bakat bawaan, ada yang didapat dari pribadi. Oh, berarti kanker payudara itu bisa juga disebabkan karena faktor keturunan Pak ya? Ya, jadi faktor yang didapat ini itu faktor genetik keturunan. Jadi kalau ibu kita itu pernah menderita kanker payudara, itu hati-hati ya, bisa jadi kita nanti suatu saat ikut kena gitu. Jadi yang paling perlu dicatat di sini faktor-faktor itu faktor umur. Jadi ya. Biasanya kanker payudara ini itu tumbuh pada umur-umur yang sudah lanjut. Jadi sekitar di atas 35 itu sudah mulai waspada, apalagi kalau umur sudah di atas 50 tahun. Tapi untuk di bawah 20 tahun itu sangat jarang adanya kanker. Sangat jarang tapi bisa Pak ya? Bisa dan harus tetap waspada kan. Kemudian faktor hormon. Jadi hormon ini kan tidak bisa kita hindarkan. Jadi seorang wanita dengan keturunan ada punya kanker, dia nggak bisa menghindarkan. Dan juga faktor hormon di sini dalam arti adanya gangguan hormonal yang dibawa oleh si wanita itu. Jadi baik dia bisa kita lihat dari mana tuh gangguan hormonal dia. Jadi pada saat dia menstruasi pertama itu di bawah 12 tahun sudah mens, apalagi sampai umur 9 tahun itu sudah mens. Itu hati-hati, artinya dia punya gejala gangguan hormon. Ya. Atau kalau dia sudah tua itu menopausnya di atas 50 tahun. Padahal kan mungkin 40-45 sudah mulai menopause. Ya, dia sudah telat, menopausnya telat, terus dia haidnya itu lebih awal. Ya. Dan ini sering terjadi pada ibu-ibu ataupun wanita yang tidak menikah. Oh, tidak menikah. Mungkin belum kali, tidak atau belum nikah. Jadi maksudnya gini, jadi sampai dia umur 40, 45 itu belum nikah. Tuh, makanya teman-teman yang belum nikah, buat nikah ya, bahaya. Iya, jangan ditunda-tunda ya. Iya, jangan ditunda-tunda. Kalau ada yang mau, laki perempuan sama saja ya. Oke. Terus Pak? Oke, jadi faktor apa tadi? Nikah ya. Kemudian juga faktor minum obat-obatan. Oh, terlalu banyak minum obat-obatan Pak ya? Sama obat PKB. Oh, iya. PKB itu yang mengandung estrogen. Itu faktor yang bukan didapatnya, yang kita perbuat ya, dari diri kita sendiri. Sedangkan yang faktor lain, misalkan kita sudah menikah, kemudian kita menunda-nunda untuk punya anak. Oh, itu berpengaruh juga Pak? Oh, iya. Karena apa? Karena hormon kita ini kan ada estrogen, ada progesteron ya. Nah, yang mempengaruhi tumbuhnya kesehatan itu hormon estrogen. Pada wanita ya. Jadi pada saat kita tidak menikah, kita menunda-nunda anak, ataupun misalnya punya anak tapi menunda-nunda untuk menyusui, hal-hal itulah yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hormon estrogen. Oh iya, itu bisa memicu terjadinya kanker tadi Pak ya? Ya, bisa memicu akhirnya timbullah sel-sel yang tidak dikehendaki yang bisa merangsang sel-sel payudara normal terus sehingga itu faktor yang kita boleh tidak bisa kita hindarkan. Tapi ada faktor penyebab yang bisa kita hindarkan. Oh, pola hidup kali Pak ya? Cara makan, jelas jangan merokok. Jangan merokok itu. Jadi wanita itu kalau rokok, nah itu risiko lebih tinggi dia terkena. Oh, untuk wanita yang perokok ya? Itu dari faktor makanan, minuman. Ya. Oh ya. Jadi kalau wanita yang
gemuk ya. Oh, berarti wanita yang gemuk itu beresiko udah kena kanker, Pak ya? Karena itu kemungkinan lemaknya kan banyak tuh. Menumpuk, Pak ya. Sedangkan hormon itu banyak dibikin oleh asam lemak tadi. Oh iya. Jadi akhirnya terjadi kekacauan juga hormon estrogen. Iya. Akhirnya estrogennya berlebihan dan dia merangsang untuk terjadinya pembentukan sel-sel kanker di Iya. Tuh teman-teman, jadi buat yang belum menikah, buruan menikah, buat yang sudah menikah, buruan buat punya anak, dan buat yang obesitas atau kelebihan lemak, banyak-banyak olahraga. Sekarang nih Pak, lanjut ke bagaimana sih cara mengetahui gejala dari kanker payudara itu sendiri. Ya, jadi di sini yang penting itu adalah pemeriksaan ya. Artinya apa sih orang normal sama orang yang normal itu bisa kita deteksi ya secara dini ya. Iya. Jadi kalau usia seorang wanita itu usia di atas 20 tahun, artinya masih di bawah 35 tahun, itu sesering mungkin untuk rajin memeriksa payudaranya. Oh iya. Jadi caranya mudah saja. Kita buka baju seluruh sampai pinggang saja tutup. Kemudian berdiri tegak di depan kaca. Ya, tangannya bisa begini, ya, bisa di belakang kepala. Ya. Nah kemudian pertama kali yang diperhatikan itu adalah bentuk payudara kiri dan kanan. Oh, itu kenapa bisa beda apa Pak? Ya bisa. Sebenarnya kalau payudara itu sebenarnya yang kanan hampir lebih besar sedikit daripada yang kiri. Oh, itu teman-teman. Jadi jangan terlalu risau kalau yang kanan lebih besar karena memang tangan orang yang menggunakan tangan kanan itu dia pasti menggerakkan otot dada kan? Lebih aktif ya. Sehingga besar yang otot dada itu mempengaruhi terhadap besarnya tegangan daripada payudara. Iya. Itu yang kalau dari segi visual. Pemeriksaan tadi Pak ya, pemeriksaan. Kemudian setelah kita di depan kaca itu dilihat puting payudaranya. Nah kalau ada tanda-tanda dia mulai ke arah ganas itu biasanya puting itu ada keraknya. Oh ya, itu sudah ganas tuh. Tapi kalau masih bentuk tumor belum ada gejala apa itu? Enggak, artinya kita bisa memantau dari luar dulu. Oh iya. Oke. Jadi dia sudah mulai ada tanda-tanda misalkan ada kerak yang seperti eksim lah gitu ya. Kemudian dia di kulit payudaranya itu apakah ada legok gitu? Legok itu apa sih Pak? Itu cekungan. Oh cekungan. Ya teman-teman apa ya kulitnya kayak ketarik gitu ya. Kayak betul gitu. Oh iya. Di satu titik aja lah semuanya. Oh iya. Itu kita harus curiga. Kemudian lihat puting susu kita apakah kiri kanan sama nih. Apakah yang kiri itu lebih menonjol apa yang kanan yang ketarik gitu. Biasanya kalau kanker itu dia menarik, jadi puting susunya tertarik ke dalam. Oh gitu, ya. Jadi dari penglihatan nanti kita udah bisa curiga kan? Ya dari luar sudah kelihatan ya Pak ya. Kelihatan. Nah kemudian dilihat lagi yang tanda-tanda yang sudah kemungkinan besar, misalkan ada koreng, ya, kemudian ada payudaranya itu seperti kulit jeruk samkis tuh. Oh. Jadi dia tegang, ada titik-titik banyak. Kelenjar tapi titik-titiknya banyak kelihatan. Oh, itu sudah ke kanker ya Pak ya? Itu sudah 95% rata-rata tuh sudah hampir tuh ya. Tapi itu pun kankernya mungkin sudah cukup besar gitu ya. Yang kita lakukan pendeteksian. Iya. Nah setelah kita lihat itu kita lakukan pemeriksaan perabaan ya. Oh iya. Nah ini saya kasih gambar. Nih teman-teman dikasih lihat nih gambarnya. Biar semua tahu ya. Ini payudara sebelah kiri ya. Nah, jadi kita tetap ini di depan kaca, kita gini, terus tangan kanan kita meraba ya. Nah, cara teknik merabanya ini saya contohkan payudaranya di sebelah kiri ya. Nah ini kita mulai dari jam 12 titik atas nih.
ya paling atas. Nah, kita raba dengan 2 jari. Iya. Kita telusuri, kita tekan, jangan di jalan ini, tapi benar-benar kita tekan. Ya. Terus ikuti jalur pemeriksaan ini. Nah, terus sampai puting. Sampai puting, Pak ya. Iya. Nah, setelah sampai putingnya itu kita pencet ini. Kiri kanan kita tekan, kita pencet, adakah cairan yang keluar? Oh, kalau kanker itu ada cairan yang keluar, Pak ya? Keluar. Nah, jadi, pada saat perabaan itu kalau kita teraba itu kita lihat itu perabaannya ya. Kalau biasanya kan kalau anak gadis tuh begitu teraba benjolan langsung panik ya. Iya, langsung panik tuh. Pasti heboh tuh kalau gadis. Ciri khas kalau dia ganas itu benjolannya itu keras. Oh, Keras ya, kayak apa ya, mungkin kayak batu kali ya gitu ya, keras gitu. Bingung nih, batasnya kok nggak tegas ya, artinya nggak jelas gitu. Oh, bergerak-gerak itu benjolannya, Pak ya? Nggak bergerak. Oh, bergerak. Kalau yang jinak dia bisa digerakin. Oh, yang jinak bisa digerakin ya. Beledek. Nah, itu kemungkinan besar sih. Nah, tapi kalau dia benjolan tapi keras, tapi kok nggak jelas nih kayaknya. Bisa seberapa, tapi ada benjolan. Nah, itu kemungkinan besar. Ganas ya. Dan juga ada rasa nyeri. Oh, ada rasa nyeri, bisa demam juga, Pak? Bisa. Demam itu kalau dia kemungkinan sudah ada infeksi. Oh, sudah ada infeksi, jadi bisa bikin demam ya, Pak ya? Tumor sendiri itu sebenarnya tidak demam, tidak menyebabkan demam. Oh, kalau kanker payudara tidak menyebabkan demam? Tidak, karena dia bukan dari bakteri ataupun virus ya. Oh, iya. Dia pertumbuhan abnormal dari sel-sel yang begitu cepat, jadi tidak mempengaruhi suhu tubuh, tapi dia mempengaruhi bentuk payudara yang dia hinggapi di situ. Jadi jelas ya, jadi kalau periksa payudara itu kalau umur di atas 20 tahun atau di bawah 35 tahun itu setiap minggu melakukan pemeriksaan ya, itu setiap minggu. Pada saat kapan? Pada saat setelah haid ini bersih. Setelah haid, bersih, sudah selesai haidnya, besoknya hari pertama itu langsung periksa ya. Nah, setiap minggu, karena di kamar mandi boleh. Kalau kamar mandi bagus ada kacanya, bagus. Ada kacanya itu ya sekalian pakai sabun kan, makin dia makin teliti benjolan kecil itu bisa ketahuan ya. Nah, itu untuk pemeriksaan sendiri ya, deteksi dini payudaranya. Tapi setelah didapatkan benjolannya ya, juga periksa di ketiak, bisa juga kalau sudah nyebar ke ketiak. Oh, di ketiak bisa juga ya? Penyebaran payudara. Oh, kirain kanker payudara itu cuma ada di sekitar payudara, Pak. Di ketiak juga ada. Kalau sudah stadium lanjut ya, lebih ke atas lagi, dia sudah mulai menyebar di lokal. Wah, bahaya itu teman-teman. Jadi kalau sudah menyebar di ketiak, stadiumnya sudah mulai lanjut, dan itu kemungkinan untuk bertahan ya, itu lebih kecil dibanding yang stadium awal. Makanya yang kita targetkan ini adalah untuk yang stadium yang awal-awal ya, Pak ya. Sampai kalau lanjut, karena kalau sudah lanjut itu sudah bahaya ya. Artinya ya kita tidak terlalu banyak bergerak lagi. Oh iya. Kita lakukan pengangkatan payudara atau itu akibat akhirnya. Ya nih teman-teman mungkin penasaran nih, Pak, apa sih bahaya dari kanker payudara itu sendiri? Kalau bahayanya, bahayanya itu yang jelas, yang tadi yang deteksi tadi ya. Deteksi tadi nih. Saya lanjutkan semua itu kalau sudah selesai kita periksa. Iya. Itu ke dokter. Ya pasti dong, harus ke dokter biar tahu. Dan tidak lanjutnya Pak ya. Di rumah sakit kita ini di ruang poli bedah tuh sudah ada USG khusus untuk pemeriksaan payudara. Jadi bisa lebih awal diketahui. Sudah ada pemeriksaannya tuh teman-teman. Mungkin yang kurang yakin gitu ya, benjolan kayaknya gitu. Nanti kita akan tugas lagi dengan pemeriksaan USG. Oh, sudah bisa. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan Rumah Sakit Umum Kota Pamukkuli mitra dalam pengobatan Anda. Sudah diketahui begitu lengkapnya pengobatan dari kanker payudara.
sekarang lanjut lagi nih Pak. Ini pertanyaan yang tadi nih, apa sih bahayanya dari penyakit kanker payudara itu sendiri? Jadi bahayanya itu timbul ya kalau sudah dia Sekarang sedang bersama kami Dr. Ferry Al-Rahmi, spesialis bedah. Jadi kami ulangi, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, hari ini materi kita tentang deteksi kanker payudara. Kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah tahu tuh bahaya dari kanker payudara itu, komplikasinya bisa ke otak, bisa ke paru-paru, ke jantung sama ke tulang. Sekarang nih ada teman yang nitip pertanyaan. Emang kalau untuk ibu yang menyusui itu bisa menurunkan kemungkinan untuk terkena kanker payudara, betul nggak Pak? Ya betul, karena proses menyusui itu ya artinya ada rangsangan terhadap payudara, ya. Sehingga hormon-hormon prolaktin, progesteron bekerja di sana dan bisa menekan efek daripada hormon estrogen. Sehingga apa? Sehingga ketidakseimbangan hormon yang terjadi bila dia tidak menyusui ya, akan tercover dan akan hilang jika dia melakukan proses menyusui. Nah begitu, kurang lebih ini hubungannya dengan hormon. Oh berarti benar ya. Jadi karena memang salah satu predisposisi dari kanker payudara itu kan hormon. Jadi kita kalau membuat hormon kita wanita itu menjadi stabil, estrogen, progesteron dan prolaktin untuk proses susu itu bekerja dengan baik, jadi tidak ada yang dominan di situ. Jadi akhirnya estrogen yang ingin melakukan proliferasi atau pembentukan sel-sel baru itu dia diseimbangkan oleh hormon yang lain. Jadi komunikasi antara hormonnya itu. Terus ada lagi nih Pak pertanyaan, kalau misalnya nih teman itu sudah melakukan operasi kanker payudara, terus sudah dinyatakan sembuh, kira-kira bisa nggak penyakit itu ulang kembali? Ya, jadi setelah seorang itu didiagnosis dengan kanker payudara, itu kan pengobatannya macam-macam gitu. Kalau yang kecil itu bisa kita angkat semua, kemudian tidak harus diangkat payudaranya selanjutnya. Bisa dilakukan radioterapi, kemoterapi, sehingga payudaranya bisa dipertahankan. Itu kalau stadium ini dan masih kecil itu tumornya ya, di bawah 2 cm. Tapi kalau dia sudah besar gitu, nah itu yang harus dilakukan tindakan operasi. Operasinya itu dia diangkat harus seluruhnya payudaranya. Karena di payudara itu ibarat kalau induknya, pabriknya gitu. Tapi walaupun kita angkat induknya, pabriknya, tapi kan anak-anak sebenarnya sudah menyebar. Sudah banyak ya, ya kan? Tulang, otak, ya kan? Ke payudara yang sebelahnya, paru-paru, ke hati, gitu. Bagaimana kita ngejar supaya yang nyebar itu tetap mati, yaitu dengan kemoterapi. Kemoterapi. Kalau yang sudah besar di sini, sudah bisa kita angkat. Ada juga yang nggak bisa diangkat lagi karena sudah nempel, sudah besar sekali, udah goreng kan. Nah, itu dengan radioterapi di sini aja. Di sini kayak. Emang setiap tindakan dari kalau misalnya kita mengalami kanker payudara itu tindakannya harus operasi ya Pak? Apa bisa dengan pengobatan yang biasa gitu? Nah itu tadi kan saya bilang namanya dengan deteksi kanker payudara ini supaya tidak sampai diangkat payudaranya atau sampai benar-benar stadium lanjut ya. Dari awal sudah tahu ya. Jadi kalau sudah lanjut dengan pilihan payudara diangkat terus kemoterapi atau radioterapi. Ada tadi pertanyaannya. Pertanyaan mana ya tadi ya? Teman-teman, materinya unik sekali ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi terlalu banyak pertanyaannya. Ini nih mungkin pertanyaannya kebanyakan kalau misalnya orang datang ke rumah sakit itu pasti benjolannya itu sudah jelas nih Pak ya. Jadi mungkin cara mengatasinya dengan cara tadi ya, dengan cara pemeriksaan gitu ya. Deteksi dini ya. Deteksi dini ya. Jadi
ini nih ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara mencegah dari kanker payudara itu sendiri? Ya, jadi mencegah kanker ya, artinya misalkan kalau bisa kita tidak kena kanker gitu. Iya, jadi perlu tahu nih pencegahannya teman-teman ya. Pertama kali itu dari perilaku kan, perilaku bahwa hindari merokok, kemudian hindari diet lemak yang berlebihan. Ya. Terakhir itu pil KB ya, pil kontrasepsi ya. Kontrasepsi ini kalau bisa sih pilihnya ya suntik ya, karena suntik itu yang mengandungnya progesteron ya. Tidak mengandung estradiol atau estrogen. Estrogen dan estradiol yang merangsang pembentukan sel kanker pada payudara. Ya, kemudian berarti kalau misalnya buat teman-teman, buat ibu-ibu yang ingin melakukan atau memasang kontrasepsi, konsultasi dulu dengan bidan atau petugas kesehatan setempat. Jadi tahu tuh apa kekurangan dan kelebihan dari kontrasepsi yang harus kita gunakan. Nih ada pertanyaan nih Pak dari teman kita, katanya, aduh pertanyaan ini bikin bingung nih, katanya bisa nggak laki-laki terkena kanker payudara? Gimana tuh Pak? Ya bisa, artinya bisa ternyata teman-teman. Artinya tapi memang sangat jarang ya. Artinya kanker itu bisa tumbuh di mana saja. Iya. Pada laki-laki ya selama dia punya payudara ya, bisa tumbuh di situ. Artinya tapi yang sel-sel di sana yang berkembang pada laki-laki itu bukan pada kelenjarnya paling. Tidak berisiko berarti Pak ya? Ya, tetap berisiko. Ya, berkembang pada sel-sel jaringan ikatnya. Karena kan pada laki-laki payudara itu tidak disupport, tidak diciptakan untuk membuat kelenjar dan saluran kelenjar. Iya. Kalau jaringan ikatnya, penyebabnya itu bisa jadi adalah tumor yang kebetulan tumor kulit tapi tumbuhnya di payudara. Tumor kulit tumbuhnya payudara ya. Yang akhirnya tetap harus dilakukan pengangkatan daripada jaringan payudara. Ini berarti mungkin ini dikhususkan buat laki-laki yang kelebihan lemak tadi kali Pak ya, betul nggak? Apa seluruh laki kurus gendut itu sama punya resiko? Kalau laki-laki itu kan dia nggak ada hormon. Yang tadi ya. Nah makanya kalau laki-laki disuntik hormon estrogen, dia jadi punya payudara. Ya, artinya dia berkembang. Iya. Tapi kalau laki-laki itu tidak punya estrogen, dia nggak akan berkembang payudara. Iya. Jadi walaupun dia gemuk, ya dia nggak masalah ya. Nggak menyerang payudara. Iya. Mungkin menyerang kesehatan yang lain kali ya. Makanya gemuk mesti olahraga. Jadi buat laki-laki dan perempuan badannya sudah gemuk nih, perbanyak olahraga lagi. Ini Pak pertanyaan lagi. Emang kanker udah yang lain dari sel yang asal gitu. Iya. Dan jumlahnya dalam cukup banyak dan cepat gitu kan. Jadi kacau oleh perkembangannya, jadi terjadi kekacauan perkembangan tidak terkendali gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya sel-sel kanker. Jadi tadi yang kanker payudara tadi tidak menular Pak ya. Masalahnya ada di teman, misalnya teman ada sakit kanker payudara, nggak usah teman itu, nanti menular penyakitnya dan kita kan kasihan. Gimana itu Pak? Pertumbuhan terkendali dan tidak ada hubungan dengan bakteri, virus ya, atau parasit-parasit yang lain yang bisa ditularkan atau dipindah-pindahkan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kalau penyakit ini tidak menular. Tidak menular ya. Itu walaupun misalkan dia kita pegang ya, jadi koreng-koreng udaranya kita nggak sengaja semuanya, ataupun mau pada saat operasi terpercik ke mata, itu dijamin tidak akan menular ya. Tidak akan jadi dan tidak akan menular. Tuh teman-teman, ternyata kanker payudara itu tidak menular, tapi merupakan faktor keturunan. Nah ini lagi nih Pak, mungkin teman-teman penasaran
apakah di Rumah Sakit Umum Kota Pamuli ini sudah banyak pasien-pasien yang sering mengalami kanker payudara? Mungkin pengen tahu nih Pak. Oh gitu ya, iya. Jadi rata-rata itu ya 1 bulan itu kurang lebih bisa 5 ya. 5, berarti pasti ada Pak? Ada. Oh Jadi, ada. tiap 10.000 wanita itu satu pasti ada kena. Oh 10.000 wanita pasti ada yang kena tuh teman-teman, Jadi, jangan sampai jadi satu ya. Jadi kalau di wilayah itu ada 1 juta, nah itu ada berarti ada berapa? Wah banyak 100 ya. orang sama. Tuh bahaya sekali ya teman-teman. Ada yang tidak bisa dihindar, ada yang memang bisa dihindarkan, Ya. ada yang bisa dicegah, ada yang tidak bisa dicegah. Oh, kalau bisa ya dicegahlah dari dini ya. Kalau memang kita punya bakat atau predisposisi, kita jangan pancing-pancing dia untuk timbul. Ya misalkan orang tua kita jelas kena kanker, terus kita anaknya malah menunda-nunda perkawinan, Iya malah betul itu. punya anak, malah menyusui. Nah itu kemungkinannya lebih cepat dapat, jadi dihindari. Tuh ini Pak ada pertanyaan titipan lagi nih, katanya benar apa enggak kalau makan mie itu bisa menyebabkan percepat perkembangan dari kanker? Gimana tuh Pak? Makan mie? Itu faktor makanan ya. Iya. Itu mie itu kan mengandung karbohidrat ya. Iya. Jadi kalau makanan yang berlebihan kan menyebabkan gemuk begitu ya. Jadi bukan mie-nya, tapi faktor karbohidratnya. Nggak usah harus mie lah kalau untuk gemuk kan, tapi memang jadi kalau orang udah hobi mie ya. Iya, ada hobi mie ya. Mie terus makan nasi, mie lagi akhirnya badannya jadi gemuk, tidak terserap hormon, ujung-ujungnya jadi kanker payudara. Jadi mie-nya yang disalahin. Bukan kita yang disalahin teman-teman. Jadi nggak apa-apa cicip mie, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Terus buat yang banyak lemak tadi banyak-banyak olahraga. Sekarang nih Pak, pertanyaan yang terakhir nih, apa sih pesan dan saran untuk staf RSUD Kota Pamuli khususnya dan buat masyarakat Kota Pamuli pada umumnya? Jadi untuk wanita ya mulai dari 20 tahun ke atas pada saat dia sudah mulai masuk masa subur, artinya apa? Artinya payudara dia sudah sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan jumlah hormon estrogen. Nah dari situlah mulai dilakukan pemeriksaan dini yang tiap minggu tadi, ya. Kemudian kalau memang itu ternyata ada atau meragukan, cepat ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa ulang dan akan dilakukan pemeriksaan apa selanjutnya, USG. Sekarang ada yang disebut mamografi. Mamografi itu payudara kita dirongsong itu. Mamografi itu sama nggak Pak dengan USG? Lebih tinggi lagi di USG. Jadi mamografi itu nggak usah ada benjolan lah, nyeri aja yang mungkin disebabkan oleh kanker itu udah bisa ketangkep. Memang di kota-kota besar. Tapi sangat bagus untuk penapisan yang untuk screening pertama awal itu sangat bagus. Karena di situ kalau dari hasil terlihat dari screeningnya dia itu kayak sudah ketahuan Pak ya. Hati-hati. Mungkin langsung nanti dilakukan pemeriksaan biopsi yang ditusuk jarum ya. Yang ditusuk jarum diambil sedikit, nah itu lebih cepat penanganannya. Itu bisa alhamdulillah bisa dicegah. Dan jangan takut, malu atau ragu. Nah kadang-kadang nih gini, pasien nih sudah kita diagnosis nih dari secara pemeriksaan fisik mungkin 95% ya. Terus dia tanya kan bagaimana dok kelanjutannya terapi ini. Nanti dipastikan Bu kalau memang harus diangkat payudaranya ya diangkat, setelah diangkat mungkin di kemoterapi. Mereka nih kadang-kadang dengan penjelasan seperti itu sudah mundur gitu. Sudah takut duluan Pak ya. Akhirnya dia cari alternatif karena begitu balik ke kita udah koreng, udah bisa, bahkan sudah nggak bisa dioperasi lagi. Bahaya Pak ya. Waktu kemarin itu masih bisa. Akhirnya ya tinggal di kemoterapi dan stadiumnya sudah makin meningkat, makin lanjut ya. Jadi jangan takut, makin kita takut makin lari dia makin naik stadiumnya, dan itu cuma hitungan bulan. Hati-hati. Makin cepat Pak ya. Cuma hitungan bulan aja dia sudah berubah stadiumnya, dan semakin berubah stadium kemungkinan hidupnya menjadi semakin
semakin kecil. Oh ya, bahaya. Jadi kalau sudah di atas sudah stadium 4 itu kemungkinan bertahan hidupnya tinggal 20%. Oh, Dan bahaya kalau- sekali Pak ya. Jadi sayang kan kalau dia wanita produktif, masih Iya. karir, apalagi anaknya masih banyak, Oh. kanker kan kasihan meninggal keluarga. Iya. Iya, tuh teman-teman, materi hari ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat unik, sangat bermanfaat bagi kita kaum wanita dan bagi bapak-bapak juga nih. Jadi seperti yang dibahas tadi, saat ini kita sedang bersama dengan Dr. Ferry Al-Rahmi, spesialis bedah. Kita sedang berada di ruang instalasi bedah sentral. Dan kali ini kita membahas tentang kanker payudara. Semoga informasi yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua sesuai dengan visi RSUD Kota Pamuli menjadikan rumah sakit umum milik dan kebanggaan masyarakat Pamuli. Baiklah teman-teman, masih dalam suasana hari jadi Kota Pamuli ini Pak. Bapak ya kita ucapkan Pak ya. Jadi kami mewakili Rumah Sakit Umum Kota Pamuli mengucapkan selamat hari jadi Kota Pamuli yang ke-17. Semoga Pamuli makin jaya, maju dan prima. RSUD pasti bisa paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.